ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ikhwah fillah pemirsa Islam Articles rahimakumullah. Bila bulan Sya'ban telah tiba, tentu kita ingin meraih pahala di bulan ini dengan melakukan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita mengerjakan amalan-amalan di bulan Sya'ban tersebut, tentu kita harus tahu dulu dengan jelas amalan-amalan apa saja itu. Apakah amalan-amalan tersebut memang ada dalilnya dan memang benar itu adalah anjuran dari Rasulullah SAW, atau hanya sekedar amalan-amalan bid'ah yang berasal dari hadis palsu ataupun hadis lemah yang tanpa sengaja sampai kepada kita, masuk ke WA kita, FB kita, atau media sosial lainnya, yang mungkin di-share oleh teman kita atau sahabat kita yang bila dirunut ternyata berasal dari sumber yang tidak jelas asal-usulnya, yang di-share pertama kali oleh segelintir orang jahil, yang tanpa kita sadari amalan tersebut ternyata adalah amalan-amalan bid'ah yang berasal dari hadis palsu, tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Sya'ban. Kita tahu kan, yang namanya amalan-amalan bid'ah bukan yang mendatangkan pahala, tapi justru mendatangkan dosa. Sudahlah capek-capek mengamalkannya. Bukannya pahala yang didapat, tapi dosa. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kusful Muskil. Beliau rahimahullah berkata, betapa banyak orang yang berlelah-lelah dalam mengerjakan ibadah dengan hadis palsu, sehingga tidak diterima sedikit pun dari ibadah tersebut, malah mendapatkan dosa. Hadis palsu, meski menyandang embel-embel hadis di depannya, namun ia bukanlah hadis nabawi yang pernah diucapkan Nabi ditinjau dari sisi manapun. Sebagaimana kita memahami arti kata palsu, misalnya berita palsu, barang palsu, demikian juga halnya dengan makna hadis palsu. Ia juga merupakan suatu perkara bohong dan perkataan dusta yang diada-adakan atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Hadis maudhu' atau dalam bahasa kita disebut hadis palsu, merupakan hadis lemah yang hukumnya tertolak. Imam Al-Iraqi, wafat tahun 806 Hijriah, rahimahullah mengatakan dalam Al-Fiyatul Hadis, Sarru fil khobarul maudhu' al-kazibul mukhtalakul masnu'. Artinya, seburuk-buruk hadis lemah adalah hadis palsu, kedustaan yang diada-adakan lagi dibuat-buat. Maka membawakan hadis palsu kepada orang lain, apakah dengan mengajarkannya ataupun men-share-nya di grup WA, mengajak orang untuk mengamalkannya, sampai-sampai membuat videonya di YouTube dalam rangka mengajak orang untuk mengamalkannya adalah perbuatan terlarang. Sebab, hakikatnya hal ini sama saja dengan mengajarkan dan menyebarkan kedustaan atas nama Nabi SAW. Para ulama salaf sepakat, hanya dalam satu kondisi saja seseorang boleh menyampaikan hadis palsu. Apa itu? Yaitu bila ditujukan untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa itu adalah hadis palsu, agar tidak diamalkan orang tersebut. Ya, seperti yang kami sampaikan di video ini. Dan yang lebih celakanya lagi, kita yang cuma nerima dan sekedar ikutan men-share-nya saja bisa ketiban dosanya juga. Loh, kok bisa? Iya, ketiban dosa. Ketiban dosa karena ikut membantu makin tersebarnya berita palsu. Kalau kita tidak tahu kalau itu hadis palsu, tentu tidak masalah. Tapi kalau kita sudah tahu itu adalah hadis palsu, tapi kita tetap cuek dan malah dengan sengaja tetap menyebarkannya, maka Rasulullah SAW bersabda, Man kadzaba alayya muta'amidan fayatabawa maq'adahu minan nar. Artinya,
Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempatnya di neraka. Hadis muttafaqun alaih. Sudah jelaskan ancamannya, neraka. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nada yang sama juga menegaskan, La takzibu alayya, fa innahu man kazaba alayya, fal yalijin nar. Artinya, janganlah kamu berdusta atasku, karena sesungguhnya barang siapa berdusta atasku, maka silahkan dia masuk ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 106 dan Muslim nomor 1. Hadis ini juga sama. Rasulullah SAW mengancam dengan ancaman neraka bagi siapa saja yang berani berdusta tentang suatu perkara atas nama beliau SAW, menyampaikan suatu hadis yang tidak pernah keluar dari mulut beliau SAW alias hadis palsu. Dan bukan itu saja, telah datang juga hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW juga bersabda perihal konsekuensi dalam menyebarkan hadis palsu ini. Beliau SAW bersabda, Man hadatha anni bihadithin yara annahu kazibun fahuwa ahadul kazibin. Artinya, barang siapa menceritakan dariku suatu hadis yang dia ketahui kedustaannya, maka dia termasuk di antara dua pendusta. Hadis riwayat Muslim dalam Al-Muqaddimah, Ibnu Majah nomor 41, dan yang lainnya. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dari ketiga hadis ini sudah jelaslah bagi kita tentang hukum menyebarkan hadis palsu. Larangan menyebarkannya dengan sengaja, dan yang pasti, tentu larangan dalam mengamalkannya. Lalu, hadis-hadis mana saja sih yang dihukumi hadis palsu seputar bulan Sya'ban itu? Siapa tahu kamu pernah menerimanya. Atau siapa tahu malah pernah mengamalkannya. Waduh. Mau tahu jawabannya? Ikuti terus ulasannya di channel Islam Articles ini. Beberapa hadis maudhu atau hadis palsu yang bertebaran di dunia maya tentang amalan-amalan di bulan Sya'ban. 1. Hadis palsu tentang anjuran sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban dan membaca 1000 kali surat Al-Ikhlas. Hadisnya berbunyi, barang siapa sholat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban dengan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, maka Allah akan mengabulkan semua hajat atau kebutuhan yang ia minta pada malam tersebut. Derajat hadis ini adalah maudhu alias hadis palsu. Hampir seluruh ulama al-sunnah menyatakan bahwa hadis ini palsu. Di antaranya Imam Ibnul Qayyim dalam Al-Manar Al-Munif dan Imam Al-Sawqani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Para ulama ahlu hadis telah menyebutkan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih tentang masalah solat di malam nisfu Sya'ban. Bahkan semuanya palsu. Ulama senior umat Islam dunia, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah berfatwa, adapun hadis-hadis yang datang menyebutkan tentang keutamaan solat pada malam nisfu Sya'ban, maka semuanya palsu. Sebagaimana banyak dari para ulama yang telah memperingatkan tentang hal ini. At-Tahdzir minal bid'ah. Begitu juga dengan ulama senior lainnya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah yang lebih dikenal dengan nama Syekh Utsaimin, yang juga pernah berguru kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau juga berfatwa. Dan hadis-hadis yang datang tentang hal ini, yaitu sholat malam nisfu Sya'ban, adalah hadis-hadis palsu. Berkata Syekh As-Sawqani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah, telah diriwayatkan hadis-hadis tentang sholat pada malam tersebut, yakni malam nisfu Sya'ban, dengan sisi yang berbeda-beda. Akan tetapi, semuanya batil dan palsu. Majmu' Al-Fatawa, Juz 20. 2. Hadis palsu tentang anjuran sholat 300 rakaat di malam nisfu Sya'ban dan membaca 30 kali surat Al-Ikhlas, maka bagi pengamalnya akan diberi izin memberi syafaat kepada 10 orang yang sudah divonis masuk neraka. Barang siapa sholat di malam nisfu Sya'ban sebanyak 300 rakaat, dalam lafaz lain 12 rakaat, dengan membaca di setiap rakaatnya 30 kali surat Al-Ikhlas, maka dia diberi izin memberi syafaat sebanyak 10 orang yang telah berhak masuk neraka. Derajat hadis ini adalah maudhu atau palsu. Maudhu'at Ibnul Jauzi. 3. Hadis palsu yang mengabarkan Allah mengutus 1000 malaikat bagi orang yang sholat 100 rakaat, di mana pada setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 10 kali.
Barang siapa solat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, lalu ia membaca di setiap rakaatnya Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas 10 kali. Lalu Nabi SAW bersabda, maka tidaklah bagi hamba yang mengerjakan solat itu, melainkan Allah akan mengabulkan setiap hajat permintaannya pada malam itu. Dan Allah akan mengutus 1000 malaikat yang akan menuliskan baginya segala kebaikan dan menghapuskan segala kesalahannya. Dan mereka akan diangkat derajatnya pada puncak sunnah. Serta Allah akan mengutus 1000 malaikat di surga yang mengalir dan 70.000 malaikat yang akan membuatkannya berbagai bangunan dan juga istana. Hadis ini jelas-jelas merupakan hadis palsu karena tidak jelas sanad hadisnya. 4. Hadis palsu yang mengatakan barang siapa yang membaca 1000 kali surat Al-Ikhlas, maka dia tidak akan mati sampai Allah mengutus 100 malaikat yang akan membantunya dari api neraka. Barang siapa membaca 1000 kali Qul Huwallahu Ahad pada malam nisfu Sya'ban, maka kelak ia tidak mati sampai Allah mengutus kepadanya 100 malaikat. 30 malaikat akan menyampaikan kabar gembira kepadanya berupa surga. 30 malaikat akan memberikan keamanan padanya dari api neraka. 30 malaikat akan menjaganya dari kesalahan atau perbuatan dosa, serta 10 malaikat akan membantunya menyelesaikan urusan dengan musuh-musuhnya. Dilihat dari janji-janji yang tertulis di hadis ini sangat menggiurkan. Tapi jangan salah, hadis ini adalah hadis palsu. Bunyi hadis ini tidak pernah keluar dari mulut Rasulullah SAW. 5. Hadis palsu tentang mengucapkan keberkahan kepada manusia di bulan Sya'ban. Barang siapa mengucapkan keberkahan kepada manusia pada malam yang mulia ini, maka diharamkan atasnya neraka. Hadis ini tidak ada sanadnya, dan jelas ini adalah hadis palsu. 6. Hadis palsu tentang keutamaan bulan Sya'ban seperti keutamaan diri Nabi SAW atas Nabi lainnya. Keutamaan bulan Sya'ban adalah seperti keutamaan diriku atas para nabi lainnya. Derajat hadis ini jelas maudhu alias palsu. Hal ini diterangkan di dalam Kasfu Al-Kahfa. 7. Hadis palsu tentang doa yang tidak tertolak pada 5 malam, termasuk malam nisfu Sya'ban. Ada 5 malam yang mana doa tidak akan tertolak pada malam-malam tersebut. Awal malam bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Aidil Fitri, dan malam Aidil Adha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di Tarikh Damasik dan Ad-Dailami di Musnad Al-Firdaus dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Di sanadnya ada rawi yang bernama Ibrahim bin Abi Yahya. Dia rawi yang telah dinyatakan oleh para ulama ahli hadis sebagai rawi yang kadzab atau pendusta. Syekh Albani rahimahullah di dalam Al-Silsilah Ad-Dha'ifah nomor 1452 menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu'. 8. Hadis palsu tentang menghidupkan 2 malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban. Barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban, maka tidak akan mati hatinya di hari di mana hati-hati akan mati. Hadis ini mungkar alias batil, sebagaimana yang tertulis di dalam Mizan Al-I'tidal nomor 3 halaman 308. 9. Hadis palsu tentang menghidupkan malam-malam Kamis, termasuk malam nisfu Sya'ban. Barang siapa menghidupkan malam-malam Kamis, dia berhak mendapatkan surga. Malam Tarwiyah, malam Arafah, malam Aidil Adha, malam Aidil Fitri, dan malam nisfu Sya'ban. Derajat hadis ini juga maudhu' atau palsu. Hal ini diterangkan dengan jelas di dalam Dha'ifah Al-Targhib nomor 667. Nah, itulah 9 hadis palsu seputar bulan Sya'ban yang berhasil kami rangkum saudara seimanku. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam mengamalkannya, karena hadis palsu tentu tidak boleh untuk diamalkan. Pemirsa Islam Articles yang dirahmati Allah, setelah ini kami akan menampilkan beberapa hadis mungkar lainnya seputar bulan Sya'ban, yang rata-rata hadisnya bukannya lemah, tapi sangat lemah sekali. Bahkan sebagian para ulama ahli hadis ada yang memasukkannya ke dalam jajaran hadis palsu. Hadis-hadis mana saja itu?
Simak terus lanjutan video kami berikut ini. Hadis dhaif seputar bulan Sa'ban. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم